Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin PJ Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, PJ Setda Derek Hegemur, Kepala Kesbang Pol Musa Isir, Kepala Inspektorat dan beberapa OPD terkait lainnya datangi kantor Majelis Rakyat Papua dan melakukan pertemuan di kantor MRP Jayapura belum lama ini. Pertemuan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua membahas isu tanah Papua dan Kota Jayapura, keuangan di Lembaga Majelis Rakyat Papua, dan kinerja dari Sekretaris Majelis Rakyat Papua, MRP. Muhammad Ridwan Rumasukun PJ Gubernur Papua menerangkan, untuk mengganti Sekretaris Majelis Rakyat Papua punya mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam peraturan ASN, pemerintah dalam melaksanakan pergantian pejabat Sekretaris Majelis Rakyat Papua akan disesuaikan dengan SOP yang ada dengan proses pergantian pejabat Sekretaris Lembaga Majelis Rakyat Papua. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun meneruskan bahwa, supaya Lembaga Majelis Rakyat Papua tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya pelayanan kepada masyarakat, sambil menunggu proses pergantian yang disesuai dengan aturan pemerintah untuk dilakukan pergantian penjabat lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Kalau penjabat Sekretaris Majelis Rakyat Papua sudah memenuhi ketentuan yang bisa dilakukan pergantian, maka secara otomatis pemerintah akan melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pemerintah Provinsi Papua akan menggantikan Sekretaris Majelis Rakyat Papua. Untuk pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional, BKN, untuk diminta persetujuan pertek yang akan membutuhkan waktu 1-2 bulan ke depan. Karena ini pengisian bukan hanya di MRP saja, tetapi ada 19 SKPD yang nomenklaturnya berubah, itu semua akan dilakukan seleksi bersama-sama. Nanti dilakukan pendampingan oleh teman-teman keuangan dan masyarakat sehingga kegiatan itu bisa jalan. Semoga yang disampaikan tadi itu tidak terjadi. Besok Pak Sekres sudah masuk. Sementara itu, Nerlin Cewamuar Rolo Ketua MRP mengatakan, ASN punya aturan dan mekanisme dalam kepegawaian, maka itu Majelis Rakyat Papua meminta Sekretaris Majelis Rakyat Papua untuk memberikan dokumen dan data karena MRP sudah mempunyai data dari kelompok ASN orang asli Papua berdasarkan aspirasi dari OAP. MRP minta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan data supaya dengan data itu, MRP bisa menindaklanjuti aspirasi tersebut. ASN punya aturan dan mekanisme dalam kepegawaian, maka itu Majelis Rakyat Papua meminta Sekretaris Majelis Rakyat Papua untuk memberikan dokumen dan data karena MRP sudah mempunyai data dari kelompok ASN orang asli Papua OAP. Berdasarkan aspirasi dari ASN OAP, maka MRP minta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan data supaya dengan data itu MRP bisa menindaklanjuti aspirasi tersebut. Keuangan Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP sudah disampaikan kepada PJ Gubernur Papua. Dalam waktu dekat Majelis Rakyat Papua MRP akan melaksanakan penjaringan aspirasi, maka itu PJ Gubernur Papua akan meminta Sekretaris MRP untuk mengeluarkan dana untuk mendukung kegiatan penjaringan aspirasi di masyarakat. Selanjutnya Majelis Rakyat Papua MRP akan terus memantau untuk melihat perkembangan selanjutnya dari kebijakan PJ Gubernur Papua berdasarkan aspirasi dari Majelis Rakyat Papua yang disampaikan kepada PJ Gubernur hari ini. Saya sebagai Ketua MRP, sampai ini sudah bulan yang ke berapa, 4, ini kalau masa kerja kita bulan ke-7, saya tidak mendapatkan DPA. Nah, itu satu hal itu saja, tidak usah bicara yang lain. Satu hal itu saja. Berarti ya, apa yang sudah dilakukan oleh kita, anggota yang berjumlah 42 orang ini tidak sembarang. Itu sudah ada alasan yang tepat, yang mendasar, sehingga kami minta untuk Pak PJ dan PJ Gub dan Sekda untuk bisa menindaklanjuti penyampaian kita di hari ini. Harapan kita sesuai dengan aspirasi dari kita 42 orang di hari ini, PJ Group pasti akan mengambil langkah yang sesuai dengan permintaan kita. Terima kasih. Terkait pembantuan dari
Di tempat yang sama, Dorin C. Meue Dewan Kehormatan MRP menuturkan bahwa kunjungan dari pemerintah Provinsi Papua, lembaga eksekutif DPR Papua, dan masyarakat Papua terkait dengan gerakan bersama MRP yang menyoroti 7 bulan vakum dan menjadi sebuah potret dari orang asli Papua di kota Jayapura. Dorins membeberkan, gedung MRP dari luar terlihat megah, namun isi dalamnya tidak dilengkapi dengan sarana-prasarana fasilitas penunjang kerja. Selayaknya sebuah gedung yang dibangun dengan uang negara, karena itu ada petisi yang MRP buat sebagai sebuah gerakan bersama dari pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua yang mau menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan fasilitas penunjang pelayanan publik di gedung MRP saat ini. Dengan adanya gerakan itu, bukan berarti lembaga Majelis Rakyat Papua memusuhi pemerintah daerah, tetapi sesungguhnya, itulah waktu yang tepat sehingga bisa berdampak pada seluruh pertemuan yang telah dilaksanakan dengan Ketua DPR Papua dan juga dengan pemerintah daerah Provinsi Papua. Mungkin masyarakat menilai bahwa ketika MRP melakukan petisi dan menutup pintu gerbang kemudian pelayanan terhadap orang asli Papua tidak jalan, tetapi Majelis Rakyat Papua tetap membuka pintu untuk pelayanan mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini dan semua berjalan normal. Dorin C. Meue selaku Ketua Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua menambahkan PJ Gubernur, PJ Sekda dan OPD terkait lainnya datang untuk melihat dan mendengar langsung dari Majelis Rakyat Papua MRP di kantor Majelis Rakyat Papua apa yang diberitakan di publik di media massa kondisi yang benar atau tidak dan ternyata memang kondisinya seperti begitu. Pelayanan tidak mengganggu. Dengan sikap seperti ini seluruh pelayanan terhadap orang asli Papua, pelayanan untuk anak-anak yang tes untuk Justice Kepolisian berjalan normal sesuai dengan tugas pokok dari Majelis Rakyat Papua. Selaku Ketua Dewan Kehormatan juga penanggung jawab Dorin C. menyatakan menolak bahwa DPA di Lembaga Majelis Rakyat Papua 41, tetapi untuk kunker yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Rakyat Papua dari sisi administrasi bukan tanggung jawab MRP. Semua yang dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua, penyelesaiannya adalah sekretariat yang notabene adalah bawahan langsung dari Seklis. Majelis Rakyat Papua memiliki beda fungsi dan beda tupoksi yang tidak bisa merangkap untuk menyelesaikan seluruh administrasi kegiatan. Sekretariat di lembaga yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi kegiatan. Majelis Rakyat Papua sudah meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua untuk menata kembali terhadap SDM di lembaga MRP sehingga ke depan anggota tidak dipersulit dengan tenaga administrasi. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Bapak Gubernur atau pemerintah provinsi, tetapi juga dengan DPR. Tetapi, apalah artinya kita pertahankan di bawah, tapi kemudian di dalam sini sengsara, kami sendiri jadi pengemis, ya, yang sesungguhnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab daripada Seklis untuk melayani anggota MRP. Jadi demikian, dan dampak dari gerakan itu, hari ini semua persoalan sudah terjawab oleh pemerintah, dan pelayanan itu tidak menghambat. Kami tetap 1x24 jam kami ada di MRP, sekalipun fasilitas sarana di dalam ruang-ruang kami itu kami tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga tidak bisa memberikan makan minum juga kepada semua yang datang, padahal ini rumah kita bersama. Sekretaris MRP sebagai kuasa pengguna anggaran di lembaga sehingga pimpinan dan anggota MRP meminta seorang Sekretaris Majelis Rakyat Papua benar-benar dapat menjadi pelayan yang dapat melayani anggota tetapi juga bertanggung jawab secara administrasi kepada pemerintah daerah yang menempatkan beliau ke lembaga MRP. Secara operasional Sekretaris MRP punya kewajiban untuk menyampaikan seluruh keuangan dalam lembaga Majelis Rakyat Papua kepada pimpinan, namun sampai hari ini, pimpinan MRP tidak mendapatkan DPA, dan anggota pun tidak mendapatkan DPA, maupun alat kelengkapan, seluruh statement yang disampaikan oleh Seklis sebagai bentuk untuk mencari pembenaran diri lalu merugikan anggota MRP.